Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat, kita bertemu sekian kali dalam podcast kita ya, membahas tentang terapi ruqyah syariah. Ya, hari ini kita kedatangan tamu yang juga alhamdulillah juga dia mau menyempatkan waktu untuk bisa hadir dalam podcast ini. Dia salah satu teman saya, teman sekolah. Ya, dia Mas Agung. Mas Agung mungkin bisa menceritakan kepada sahabat ya apa profesinya, terus kemudian apa aktivitas sehari-harinya Mas Agung. Mungkin bisa cerita ke sahabat. Nama lengkap. Jadi nama saya Agung Kurniawan. Mungkin profesi untuk kerja sekarang kan sebagai security. Penjaga lah ya, penjaga. Salah satu ya bidang usaha lah bisa dibilang gitu. Jadi ya mungkin karena mengenal ruqyah dari Pak Ustadz ya. Awal-awal masih awam ya tentang ruqyah awam ya. Apa sih ruqyah? Apa sih ruqyah gitu kan? Nasi apa ini apa bubur gitu kan. Jadi waktu itu punya kisah ya anak sih ya. Jadi kalau Mas Agung tuh anggapan ruqyah itu pasti identik sama waduh kayak mistis gitu ya. Mistis, teluk gitu, waduh, serem banget ya Mas Agung ya. Iya itu ya. Nah. Aduh, serem banget ya, berarti orang-orang peruqyah itu harus serem kali ya. Iya Mas Agung, terus lanjut. Jadi kan saya itu awal pindah rumah Pak Ustadz ya kan. Alhamdulillah ya, walaupun rezeki banyak ya. Lagi ada rezeki. Iya, rezeki banyak, amin gitu, amin. Jadi pindah rumah. Semenjak pindah rumah itu anak saya yang paling bontot itu perempuan. Mendadak itu panas usia berapa sih Mas Agung, usia berapa? Sekarang 1 tahun 2 bulan kurang lebih. Terus udah ke dokter waktu itu ya? Udah sempet ke dokter. Kasih obat panas? Kasih panas ya? Kasih panas, biasa obat panas doang kan. Ini bingung mau diapain nih gitu ya Mas Agung maksudnya. Ingat lah gitu ya kan sama Ustadz Rahmat. Saya belum Ustadz Mas Agung. Ini kelebihan aja ngomong Ustadz. Kayak punya temen ya kan, bisa gitu. Coba minta diliatin. Bisa apa gitu. nih? Waduh masalah. Ini sahabat nih sebentar. Diliatin. Gini Mas sahabat. Jadi kita para peruqyah syariah itu memang kita ambil dari surat Al-Isra 27 bahwa iblis dan bala tentaranya bisa melihat manusia dari yang mana manusia tidak bisa melihat mereka. Jadi kita ini tidak bisa melihat sahabat. Jadi jangan disangka para peruqyah syariah itu bisa melihat hantu, karena kalau kita melihat itu berarti kita dengan tadi portal yang tadi di ayat surat Al-Araf ayat 27 itu bahwa kita ya tidak murni kita bahwa kita bisa melihat segala sesuatu, kecuali ada beberapa golongan yang memang Allah berikan bisa melihat, salah satu para sahabat Rasul, kemudian para nabi, para wali Allah, dan selain itu bukan golongan itu berarti ada sesuatu indikasi. Jadi tidak bisa melihat Mas Agung, sebenarnya kita tidak bisa melihat. Ya, lanjut Mas Agung. Ya mungkin ya kan bisa mendiagnosa. Ya. Kenapa gitu ya kan? Apa ya itu dia karena kita awam kan kita tahu. Ya. Kenapa gitu kan. Jadi Mas Agung pada saat itu wah, ini udah berobat udah. Kemudian enaknya diapain ya? Coba dah di ruqyah. Jadi ruqyah syariah itu doa benar Mas Agung. Sebenarnya Mas Agung bisa pada saat itu dengan doa-doanya Mas Agung ya. Mas Agungnya belum yakin, nanti besok bisa lebih yakin lagi kayaknya nih misalnya. Jadi saat itu ini ya pindah rumah ya, ternyata saya justru malah waktu itu ini ada unik ya sahabat kejadiannya, bahwa saya pikir sakitnya itu biasanya ya tadi apakah sering dipuji tapi sering jarang muji ya, itu masih ada mati kata ya, dia dipegang sama emaknya lebih banyak gitu kan.
Terus saya sebelum datang ke tempatnya Mas Agung, saya tidak tahu kalau dia tuh ternyata pindah rumah. Jadi pas saat saya datang, loh rumahnya udah pindah. Ya Allah berikan rezeki yang banyak ya. Ternyata pindah rumah. Nah singkat cerita sahabat, ternyata gangguannya itu adalah ada geseran, kalau orang bilang itu ada ketemplokan ya, ketemplokan. Kita tidak bisa melihat memang, cuman memang dari gejala-gejalanya setelah saya bacakan ayat ruqyah itu langsung si anak menangis histeris menjerit. Nah setelah itu ada kisah ternyata rumah tersebut memang setiap yang nempatin ya Mas Agung ya selalu sakit, selalu ya berbagai macam nggak masuk akal ya, nggak masuk akal. Nah menurut orang sekitar itu rumah memang kalau bisa jangan ditempatin katanya. Jadi itu pernah Mas Agung yang cerita dah itu memang rumah itu pernah diinin sama dukun, bener apa? Ya kata istri itu katanya bekas dukun, entah dukun apalah gitu. Bukan dukun beranak ya? Nggak tahu dah dukun dukun apa. beranak aman ya. Sebenarnya dukun beranak aman, nggak ngapa-ngapain dia maksudnya. Apa pegangannya masih ketinggal katanya kan gitu. Ya kalau saya dengerinnya kan apalah itu sedikit apa dibilang percaya enggak, dibilang enggak percaya ya pokoknya ya karena percaya itu percaya aja, ya, ya ya percaya nggak percaya jadinya. Oke. Dukun-dukun gitu ya zaman sekarang masih dukun kan ya enggak lah. Oke. Jadi sahabat, ya apapun bentuknya itu kita juga memang harus mempercaya ada yang namanya, iya kita bilang sihir pun ada ya di surat Al-Baqarah 102, kemudian di surat Al-A'raf ayat 117 sampai 122, kemudian di surat Toha ayat 69 itu ada. Dan itu menyangkut kita juga memang harus berdampingan dengan makhluk yang kita salah satu yakinnya adalah kita juga mempercayai adanya yang gaib ya, malaikat ya, kemudian hari akhir ya, surga dan neraka, dan makhluk Allah yang lainnya yaitu jin, iblis dan bala tentaranya lainnya. Nah itu juga kita memang hidup berdampingan sahabat. Jadi memang yang di Mas Agung ini ternyata memang sebenarnya gini sahabat, intinya kalau kita mau pindah rumah itu memang ada sunah-sunah yang kita lakukan. Ya pertama kita memang assalamualaikum, kemudian kita baca doa Allahumma nas'aluka khairal mauliji wa khairal mauliji nanti di-cut deh Mas yang ini sedoanya kalau gitu. Oke. Itu kita baca Al-Ikhlas 3 kali ya, kemudian Al-Kursi sekali kita baca dan baru masuk dan kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu sunnah. Terus kemudian kalau itu rumahnya kita rumah baru, kita disunahkan untuk membaca surat Al-Baqarah full. Ya, itu fungsinya untuk apa? Segala keburukan ya, keburukan itu kan sebenarnya energi negatif itu sebenarnya datangnya dari mana? Dari jin-jin fasik, jin-jin kafir atau jin-jin munafik yang memang sudah ada sebelumnya di rumah tersebut. Ya. Itu. Terus di situ kita jalankan itu, insya Allah pada saat kita menempati rumah tersebut, insya Allah Allah berikan keberkahan. Terus juga kita juga disunahkan juga, bukan disunahkan, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ya kita mensyukuri nikmat, ya kita boleh undang orang buat selamatan ya. Terus kemudian yang terjadi di rumahnya Mas Agung ini memang unik sahabat. Jadi memang ternyata rumah tersebut memang pernah ditinggali sama dukun ya Mas Agung ya. Ternyata katanya. Iya. Dan itu memang Mas Agung pada saat itu, coba Mas Agung kita ruqyah rumah pada saat itu. Nah ruqyah rumah ini sebenarnya sahabat juga bisa sebenarnya melakukan itu ya dengan ya sebenarnya dengan air putih pun bisa sahabat ya, dengan langsung membaca surat As-Saffat ayat 1 sampai 10, atau mau lebih baik lagi ya dengan garam krosok, kemudian dengan daun kelor, daun bidara 7 lembar, kemudian dengan minyak wangi kasturi atau minyak wangi gaharu ya yang disunahkan. Itu nanti sahabat semprotkan di setiap bagian rumah. Nah kebetulan pada saat itu barang tersebut tidak ada, yang ada hanya bidara ya Mas Agung ya. Bidara lagi. Tapi Mas Agung pada saat itu akhirnya meruqyah rumah, akhirnya disemprot rumah, akhirnya ada merasakan apa Mas Agung?
awal itu masih ada hawa-hawa merinding ya. Iya, merinding pertama ya. ya kan. Ya, jadi itu reaksi Mas Agung sebetulnya. Jadi timbal balik sebenarnya kayak gitu tuh. Kita yang nyemprot, kita yang merinding. Ya, itu dia. Itu menandakan bahwa memang ada sesuatu di rumah tersebut. Ya, tapi sahabat, itu sebenarnya bukan hal yang harus kita takutkan, enggak. Bukan hal juga yang harus kita khawatirkan, enggak. Jadi, insya Allah kalau misalnya sahabat udah yakin tadi dengan baca Al-Baqarah ya, full ya. Itu pas saat pindah rumah dan ya boleh kita mensyukuri nikmat, undang orang buat makan sambil selamatan ya kan gitu kan tuh. Nah, tapi kalau yang kasusnya Mas Agung ini akhirnya anaknya tersebut memang ya bahasanya itu ada ketemplokan ya, ada energi. Jadi ada anak ini akhirnya kita ruqyah alhamdulillah atas izin Allah sehari panasnya turun ya, tapi besok panas lagi ya. Jadi memang ini ada pengaruh dari rumah sebenarnya sahabat. Tapi Mas Agung Masya Allah ya, mudah-mudahan istrinya akhirnya melakukan ya, baca surat Al-Baqarah full ya. Full ya. Ternyata apa yang sekarang dirasakan Mas Agung? Ada manfaatnya nggak? Untuk sekarang sih anak udah rewel yang nggak ada ya. Panas juga udah enggak. Ya mungkin masih ada rasa, ya itu dia, rasa was-was karena rumah aja kali mungkin ya. Iya. Makanya saya selalu bertanya kan, ini rumah aman nggak? Rumah aman nggak? Selalu itu yang saya tanya kan. Nah, ini sahabat kalau nggak aman pindah lagi kan. Ya sahabat, jadi gini, kalau rumah ini tersebut memang pernah ada histori, ada kisah, pernah ditempatin oleh dukun, dan itu memang mereka tuh biasanya menanam sesuatu dalam bentuk pagernya atau apa, dan itu memang kalau mau kita cari lagi ada titik mana, ya memang nanti biasanya itu ada titik-titik tertentu ya. Cuma memang itu permasalahannya apakah rumah itu sudah dibeli atau memang hanya sewa. Tapi kalau misalnya ternyata sudah dilakukan berkali-kali dengan ruqyah masih tersebut masih berasa gangguan, ya kalau bisa sih memang ya dijauhkan saja gitu kan maksudnya. Tapi nanti kita coba lagi nanti Mas Agung ya. Siap. Nanti ya dengan nanti media-media yang memang disunahkan ya, mudah-mudahan nanti ya insya Allah saya yakin kalau memang sekiranya itu negatif, insya Allah bisa jadi terurai. Oh gitu Mas Agung, jadi anak itu jadi pindah rumah ternyata ada gesekan ya. Ternyata gesekannya itu ya ternyata sahabat. Jadi gesekannya itu ya itu gangguan, jadi bahasanya itu ya, gangguan gesekan, templokan ya Mas Agung ya. Templokan ya. Iya, kalau orang bilang ya kesurupan lah digangguin gitu. Iya, bukan kesurupan sih, ketemplokan kalau anak kecil ya. Kalau kesurupan kan sudah mempengaruhi. Sudah masuk ya. Terus akhirnya Mas Agung sempat pas saat suruh siram itu agak aneh nggak? Kok suruh siram ya gitu? Iya, ya mungkin ya ada pertanyaan juga, isu semprot-semprot sudut-sudut rumah ya kan, siramin sambil baca ayat kursi kan lagi. Oke, jadi Mas Agung nanti setelah seluruh proses ruqyah rumah juga Mas Agung pas saat nanti pulang rumah atau istri pulang ke rumah, pada saat masuk rumah ya, sebelum masuk rumah biasain baca Al-Ikhlas 3 kali, Bismillahirrahmanirrahim, sebelum masuk rumah nih ya. Terus baca pas sudah mau masuk rumah pintu ya, baca Allahumma as'aluka khairal maulidi khairil maulidi, bismillah walajna bismillah wala tawakkalna, ya kepadamu kami bertakwa kepada Allah. Terus Allah, assalamualaikum warahmatullahi, kalau misalnya ada orang di rumah, kalau nggak ada orang di rumah, assalamualaikum ibadika sholihin. Nah itu pada saat Mas Agung baca seperti itu, insya Allah setan-setan di rumah pun akan pergi. Tetap gangguannya di sini mah tetap nanti kan dengan teknik-teknik yang nanti dilakukan gitu kan. Nah fungsinya membaca tadi Al-Ikhlas khusus 3 kali itu biar supaya rezeki itu nanti lebih banyak lagi Mas Agung. Nah begitu kurang lebih sih Mas Agung. Jadi nanti dilakuin Mas Agung ya, pulang kerja ya baca Al-Ikhlas, pasti ya semua muslim pasti hafal lah. Terus ayat kursi, kemudian ya baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada orang misalnya assalamualaikum oleh begar solihin. Itu Mas Agung. Jadi sahabat ya, itu juga buat sahabat juga kalau misalnya mau pindah rumah ya usahakan ya pada saat itu sahabat
disunahkan membaca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu full 286 ayat. Kemudian baik tanya rabbakum la in syakartum la kafartum ya sampai akhir ayat. Sahabat juga sesungguhnya seseorang yang mensyukuri nikmat kalau tambah nikmatnya. Jadi sahabat juga bisa mensyukuri dengan mengundang orang selamatan ya, kan gitu. Mas Agung. Gitu. Jadi ada manfaatnya akhirnya Mas Agung pada saat itu. Ada, alhamdulillah. Ya makanya yang tadi saya bilang sampai saat ini ya anak rewelnya udah nggak ada gitu. Rewelnya udah nggak ada, dia udah mulai aktif lagi kayak sebelum pindah rumah kan gitu. Sering diajak ke mall kali Mas Agung. Mungkin rewelnya hilang kali ya. Jalan-jalan ya. Iya. Karena bapaknya jalan-jalan. Bapaknya sibuk ya, ini ya, bapaknya sibuk, anak sering jalan-jalan kali, mungkin rewelnya hilang kali nanti. Iya, juga sepi kan rumah. Iya, dari ibaratnya dari sebelahnya sepi kosong gitu. ya. Kosong. Apa dia agak ada temennya apa gimana kan gitu. Ya, tapi benar, itu faktor itu bisa. Cuman yang jelas tadi kita sudah datang ke sana Mas Agung ya, dan memang benar ada sedikit gangguan memang. Mas Agung lihat sendiri ya pada saat dibacaan ayat itu langsung dinangis, sebelum dia bapak udah nangis ya pada saat itu. Jadi tadi ada sahabat ya, tadi kiat-kiatnya kalau kita pindah rumah. Kalau misalnya Mas Agung nanti saya coba kesana lagi nanti Mas Agung ya, mungkin habis lebaran saya kunjungan lagi ke Mas Agung. Mudah-mudahan nanti ada kabar baik ya, mudah-mudahan tuntas, tidak ada was-was lagi ya, aman. Tapi tetap Mas Agung, tetap sunah-sunahnya kudu dijaga. Ya rumah jangan ada patung, jangan ada lukisan, ya. Kemudian sering sholat sunnah di rumah tersebut, kemudian sering baca tilawat Al-Quran di rumah tersebut ya. Insya Allah itu semuanya akan dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Mas Agung. Jadi sahabat itu jadi sahabat itu pelajaran yang bisa kita ambil dari Mas Agung, bahwa ternyata pindah rumah juga ternyata ada gangguannya juga. Dan ini tadi gangguan-gangguannya pun kalau misalnya kita sesuai sunnah, insya Allah para sahabat sendiri juga bisa melakukannya di rumah. Insya Allah semua hal gangguan-gangguan tersebut bisa dibentengi ya para sahabat. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.